Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faqala Allah Ta'ala fi suratin akhra wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Shadaqallahul adzim. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kuangku, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Karena bertepatan malam hari ini adalah malam yang ke-17 di bulan Ramadan 1444 Hijriah, maka tema tausiah kita adalah Nuzulul Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang kita bacakan tadi, Allah menginformasikan kepada kita Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, diturunkan padanya Ramadan itu Al-Quran. Hudan linnas, Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, penjelas bagi petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda. Kemudian pada firman-Nya yang lain yang tadi juga sudah kami bacakan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Diturunkan Al-Quran itu, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagai syifa, obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi di antara tujuan diturunkan Al-Quran itu, pertama adalah sebagai petunjuk, sebagai penjelas, sebagai pembeda, sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Agar Al-Quran itu bisa memenuhi tujuannya tadi, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh umat Islam. Yang pertama dan yang paling pokok adalah membacanya. Dan itu sesuai pula dengan ayat pertama dari Al-Quran itu sendiri, yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Jadi ayat ini turun ketika Nabi SAW berada di Gua Hira. Bapak Ibu yang sudah pernah haji atau umrah, sempat ke Jabal Nur, tentu tahu seperti apa Gua Hira tersebut.
Jemaah rahimakumullah, kita disuruh membaca. Cuma ada satu fenomena Pak Ibu sekalian yang harus diperbaiki umat Islam. Bahwa ada umat Islam mengaku cinta Quran, tapi tidak punya Quran di rumahnya. Kalaupun ada Quran di rumahnya, jumlahnya tak memadai. Sebutlah misalnya Pak Ibu sekalian, di rumah tu ada barampe balimo, Quran cik. Banyak lo HP daripada Quran. Nyo balimo, HP-nyo limo lo. Ayahnya punya HP, ibunya punya HP, anak nan gadang bah HP, nomor 2 bah HP, nomor 3 bah HP. Sadonya bah HP. Tapi tiba di Quran, cik saya. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Kok adonya baru? Padahal kalau dari sisi harago, mana mah? Ya, Quran Bapak Ibu sekalian, si adonan harago 50.000. Bahkan Al-Quran, ya, Al-Hufaz untuk para hafiz Quran, Kapatang kami Bali, Pak Ibu sekalian, di Basnas tuh haragonya hanya 65.000. HP berapa paling murah? Android penuh 1,5 juta. Cik. 5 anggota keluarga punya HP sadonyo. Aiku Quran cik saya. Nah, coba bayangkan rumah tangga muslim. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian yang kondisinya seperti ini, nah perbaikilah. Balilah Quran, cik seorang Quran tuh. Batu supaya sadonya anggota keluarga bisa baca Quran. Bagaimana mungkin Quran akan menjadi hudan, menjadi petunjuk kalau dia tidak dibaca? Ada orang Bapak Ibu sekalian ngaku muslim, tidak pernah baca Quran. Atau kalaupun membaca sekali seumur hidup. Ada orang sekali setahun paling mujua. Ada orang baca Quran kalau kamu nikah. Dipanggil dek Pak Kuah. Awak yo kamu nikah. Yo Pak Kuah, lai pandai mengaji. Lai. Aku iyo lay pandai mengaji, cucu bo baca. Kau lay hafal bagai baca surah Al-Fatihah. Paling murah. Jawe orang nang kamu nikah, kau Al-Fatihah, kau nan lama atau nan baru? Ada lo Ustaz Kim nan Al-Fatihah nan lama nan baru. Ya. Heran Pak Kuahnya. Aduh lo Al-Fatihah nan lama nan baru. Anak lama saya lah baca. Anak lama kalau lupa. Lah banyak lupa. Anak baru lah. Nan baru. Lalu napa lo lain? Ujungnya wah ngecek Pak Kuah kayak itu ndak apa ndak lah baca saya lah. Dia gian Quran di kentu kuah nang gadang. Kira segedang ko lah gian Quran gadang. Baca buka. Caliak-caliaknya. Ba kok gadang bana Qur'annya kok Pak. Ya, harusnya kan nang gadang naranca. Jaleh dibaca, adiknya ndak. Gadang bana Qur'annya enggak ketik lah. Tapa solo lah kawan di kantor mencari Qur'an enggak ketik nang separuh iko. Jadi buka lah dia gini. Baca. Ko gadang jo baru kok Pak. Heran jo, cari lo Quran yang ketek, nak bisa masuk saku, nak pakai resleting, nak bisa dibawa ke mahkamah. Lagi Quran tu, apa coba? Cek caliaknya, kau gadang jo baru kau Pak. Yalah bosan lo Pak Kuago kan. Quranan mah ada awak leh, nang gadang indak, menangah indak, nang ketek indak jo bantu Quran wak. Quran ambo ndak cuiko do Pak. Ndak bantu itu Qurannya debo.
Quran bo warnanya kuning. Bagambar-gambar Quran nambo. Lay tahu pak Qurannya. Bu, lay tahu Qurannya. Atuh. Karate koa. Ya. Nya ndak pernah ngaji, ndak tentu di ma Quran. Nan tahu deknya bakoa tiap malam. Duduk di lapau bakoa. Itu nan Qurannya. Tiba kama nikah disuruh baca Quran ngajilah. Maka tentu tak tahu dia Quran. Kok nyampang lah ada aturan Pak Ibu sekalian di kantu kuatu siana ndak pandai mengaji undur nikah. Banyak orang ndak pandai nikah, dan ndak bisa nikah. Apa pengalaman di Kuah Barat tuh Pak Ibu sekalian men-screening orang. Banyak ndak pandai ngaji. Kadang yang paling ibu hati yang ndak pandai ngaji itu memang yang laki-laki, Pak. Yang calon mempelai wanita, alhamdulillah lah, pandai seketek-ketek. Tapi tiba dengan calon mempelai pria, calon imam dalam rumah tangga, justru tidak bisa baca Quran. Nah itu kondisi. Nah kalau tidak bisa baca Quran, bahanya kau bisa menjadi petunjuk. Bahanya kau menjadi syifa. Syifa itu apa? Ube hati. Nah, kau sesuai jo nama musaji awak asyifa. Ube. Jadi kalau ada hati apa ibu sekalian, hati kita yang risau, gelisah, pokok ndak tanang seti waktu dah. Ubeknya bukan mendengar musik, ubeknya bukan pai katampe hiburan bakaroke, bukan. Obatnya Quran, baca Quran. Nah, baca Quran. Kalau ada di rumah awak Pak Ibu sekalian, rumah tu rasanya kok mau tah. Rasu-rasu digado setan. Gelisah wak takwi saya wak di rumah tu Pak Ibu sekalian. Obatnya Quran. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan bacaan Quran. Jadi bukan ditawa-tawa rumah, bukan dijampi-jampi rumah. Kau dia datang orang pandai, jampi-jampi iya disiram sekeliling rumah, supaya hilanglah gangguan setan. Bukan itu, Pak. Jadi ubeknya Quran. Nah cuma masalahnya nanti tadi itu, bahalonya kamu jadi ubek kalau awak tak pandai mengaji, tak pandai baca Quran. Atau lain pandai baca Quran, tapi malih baca Quran. Nah, kalau tadi Pak Ibu sekalian ada orang pertama HP-nya 5, Qurannya cie. Aku lagi Qurannya banyak, Qurannya cukup, tapi untuk payas lamari di bali Quran nan mahal. Ya, ada syamil Quran, nah, itu termasuk Quran nan mahal. Ya, mahal Pak Ibu sekalian. Bukan dibaca, taruh di lemari, dipajang. Sajak babali lah 10 tahun, Quran tu cuy tu jo bantuknya baru. Bako rancak yo Quran baru, karena tidak pernah dibaca. Biarlah Pak Ibu sekalian, lusuh Quran ko de setahun kepatang Quran di Bali lah lusuh lah tangga saya kulinya. Batu yo de acok dibaca, acok dibalik. Ndak bah doh. Daripada rancak karena ndak pernah dibaca. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita yang hadir bersama-sama awak, istri, suami, anak, cucu. Ya, jadikanlah Quran sebagai bacaan pokok dalam keluarga kita. Rasanya ada yang hilang kalau seandainya dalam sehari tidak baca Quran. Rutin kan, Bu? Rutin kan? Oh, ndaklah harus dipaso-paso, ndak talok dak sajus sehari ndak malah. Tapi bulan Ramadan ya usahawan sajus sehari semalam minimal. Tapi di luar Ramadan ndak talok sajus ndak malah. Misalnya 2 lembar, 3 lembar, alhamdulillah. Pokoknya taruh mana hari baca Quran. Ambo wartawan, Bu. Surek Kabah harian Singgalang. Ndak koran yang dibaca dulu dah. Adalah kan orang koran, Pak.
Jadi pagi, ambo keceng ke kawan-kawan pejabat, Pak, jangan masuk kantor, baru masuk ruangan, apa tanya ke ajudan, koran apa mah? Dulu semasuk koran lay semasi laku mana? Aduh tuh, kepala dinas, kepala kantor, direktur ko ana mo nyo hari anak buah, koran apa di mana letaan? Paginya baca koran dulu. Ya, kamu justru mau sarankan bukan koran yang dibaca pertama, masuk kantor baca Quran. Masuk di rumah sakit Bapak Ibu sekalian, ada perawat, ada dokter, ada bidan, ada pokoknya siapa saja yang ada di rumah sakit nih Bapak Ibu sekalian. Masuk rumah sakit baru sampai baca Quran. Alhamdulillah di rumah sakit awak kok. Ya, mungkin ini tidak tahu persis, tapi kamu pernah masuk berapa ruangan? Setiap ruangan ada Quran. Ya, sampai gini lah masih mungkin Pak, insyaallah. Lah Pak. Nah. Ya, jadi setiap kalau perlu di setiap sampai tidur pasien, nah datanya itu ada Quran. Tapi bukan hanya untuk pajangan, tapi Quran untuk dibaca. Ya, ini pertama. Jadi kalau mengaku cinta Quran, baca. Supaya apa? Supaya dia menjadi petunjuk. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Masing-masing awak mau yakin punya kendaraan, punya motor, punya oto. Setiap awak membeli oto baru itu adanya lagi buku. Namanya buku petunjuk pemakaian kendaraan. Di situ lengkap Pak. Ada baa mengganti oli sekali bara, mengganti oli, baa spare part, pokoknya dilengkap lah. Kalau buku petunjuk tu wak baca lalu wak patuhi isinya, maka pabrik akan katakan, yang memproduksi kendaraan akan katakan bahwa kendaraan Anda akan tahan lama. Yakinlah tuh. Kamu pernah punya motor, ya, Honda Supra. Ambo Bali tahun 2022. Alhamdulillah sampai kini elok je baru. Batu karena ambo jalankan sesuai buku petunjuknya. Kalau kemudian ndak awak jalankan sesuai buku petunjuk, maka yakinlah Pak Ibu sekalian, ya ndak kasalamek kendaraan awak. Kecek buku petunjuk ganti oli sekali 2000 km misal. Dek awak lah 5000 baru diganti oli. Rusak mesin. Kacek buku petunjuk ganti bannya mereknya iko. Dawa cari merek nan lain pokok di mana murah. Yakinlah capek rusak motor. Nah, maka jemaah rahimakumullah, Quran yang hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, supaya nyo bisa awak menjadi selamat dengan itu, makanya harus awak ikutilah petunjuknya. Nah, maka apa caranya? Setelah awak baca, awak pelajari isinya. Karena awak orang Arab, awak orang Indonesia. Sedang orang Arab sekali belajar Quran, apalagi awak orang Indonesia. Mesti tahu apa yang terkandung dalam Quran. Tadi Ustaz awak, imam awak baca surat apa Ustaz? Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Al-An'am. Ya, Ibu sekalian, tahu enggak apa yang beliau baca? Apa isi Quran itu? Apa ayatnya? Atau setidaknya yang kita baca 17 kali sehari semalam minimal. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Tahu enggak apa isinya? Jadi tidak sekedar baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin sampai waladdallin. Apa isinya, apa maksudnya, apa kandungannya? Maka bagaimana caranya? Belajar. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum 'allamal Qur'an man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Nah, ini kata Rasul. Sebaik-baik kamu adalah siapa yang belajar Quran kemudian juga mengajarkannya. Itulah sebaik-baik manusia. Jadi Pak Ibu sekalian, setelah membaca, belajar.
Kalau ada di musaji awak ko kajian, misalnya kajian tafsir Quran, ikuti, belajar kita. Dan alhamdulillah di zaman kini Pak Ibu sekalian, kita diberikan kemudahan. Kemudahan lah banyak Quran pakai terjemah, Pak. Bahkan ada tafsir kata per kata, ada tafsir singkat. Alhamdulillah. Kalau dulu di zaman, ada usahlah zaman apa? Zaman namo ketek-ketek, saya Pak Ibu sekalian, ndak basuh Quran terjemahan dah. Ya, yang ada Quran biasa saja. Jadi kalau ingin tahu isinya harus pandai belajar. Ada tahu saraf, bisa menterjemah Quran. Tapi alhamdulillah kini lah ada Quran terjemahannya. Ada di masa saja. Nah, maka untuk itu Pak Ibu sekalian, ayo belajar. Tidak ada kata berhenti untuk belajar Quran. Jadi untuk anak-anak awak, jangan bekolah pandai ngaji. Sudah itu awaklah berhenti saya belajar Quran. Tidak. Anak-anakku sekalian, tidak ada kata berhenti belajar Quran. Karena ilmu Quran itu luas. Akhir tahun kepatang Pak Ibu sekalian, ya, dan balan kepatang para imam. Kami para mubalik sepadang panjang dikumpul di Islamic Center. Salah satu materi yang diajarkan tentang Quran. Syekh dari Al-Azhar. Kepatang imam masjid, itu jo syekhnya baru. Ustaz ikut Ustaz. Ustaz, kawan-kawan mubalik banyak lah yang kori. Tapi tiba di mungko doktor gua, hilang ilmu gua. Artinya apa? Lah pandai wak rasanya, tanya tuh masih banyak yang kurang. Ya, ini Pak Ibu sekalian. Karena itu ibu dan bapak, anak-anakku sekalian, ayo belajar Quran. Ya, banyak kesempatan kita untuk belajar Quran. Bahkan belajar melalui video pun banyak akun yang yang berisi pelajaran tentang Quran. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, membaca Allah, belajar Allah, bahkanlah mengajar anan paling pokok lain mengamalkan isi Quran itu sendiri. Kalau isi Quran itu tak diamalkan, maka tidak akan ada manfaatnya bagi kita. Oh, sekedar pahala, alhamdulillah. Kalau sekedar menenangkan jiwa, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ibu sekalian. Tapi supaya kita selamat dunia dan akhirat, atau sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi dalam sabdanya, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitaballahi wa sunnata rasuli. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, kata Rasul, apabila kalian berpegang teguh dengan dua ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kalian selamat dunia dan akhirat. Mana yang dua itu? Al-Quran dan sunnahnya. Jadi diamalkan. Kalau kecek Quran haram, ya haram. Tinggalkan. Kalau kata Quran halal, kerjakan. Kalau kata Quran kalau kata Quran batil, jadi jangan dilanggar. Jadi jangan nafasu awak. Mana ni yo dia awak, dan elo-elo ikut awak. Mana ndak ketuju dia awak, merugikan awak, awak ndak mau ikut. Anda bantu itu doh. Jadi apa isi Quran itu taati, patuhi. Nah, ini yang seharusnya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kalau bantu awak mengamalkan Quran, insya Allah Allah yakinkan selamat dunia dan akhirat. Terakhir jemaah rahimakumullah, satu hal yang kemudian perlu kami ingatkan, terutama bagi anak-anak kami. Ya, ada yang menghafal Quran, ya, ada yang sudah hafiz Quran, yang qori lain sebagainya. Ingat, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya? Ada 3 golongan manusia yang pertama kali dihisap, tetapi pertama kali pula masuk neraka. Jadi ada 3 kelompok manusia dihisap pertama kali, tapi justrunya masuk neraka loh. Di antara yang 3 itu apa kata Rasul? Ahlul Quran. Dia pandai baca Quran, bahkan qori'ah.
Dia hafiz Quran 30 juz. Dan dia pun sudah mengajarkan kepada orang lain. Subhanallah. Kan luar biasa tuh. Ditanya oleh Allah. Fulan. Apa amalanmu dahulu di dunia? Dijawabnya, ya Allah, saya ahli Quran. Saya pandai membaca Quran. Saya hafal Quran. Saya mengajarkan Quran. Lalu Allah bertanya, atas dasar apa engkau mempelajari Quran? Dijawab oleh orang ini, karena engkau ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Engkau pendusta. Engkau membaca Quran supaya dirimu disebut qori. Engkau menghafal Quran, engkau hafal 30 juz supaya engkau disebut hafiz Quran, dan itu semua sudah engkau dapatkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para malaikat, seret orang ini, lemparkan dia ke dalam neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian, ku ada anak awak baraja Quran, pandai mengaji, santiang mengaji, juara MTQ, ingin kainyo. Jangan banggakan itu. Senang boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau itu tujuannya dari MTQ ke MTQ, MTQ ke MTQ itulah biari de MTQ saya. Bahkan gara-gara MTQ sumbayangnya terlambat, gara-gara MTQ sumbayangnya tinggal, maka itu namanya Quran hanya untuk menjadi qori. Atau hafal Quran, tampil di siku, tampil di situ, tampil ini, tampil itu, tapi kemudian lalai dengan Quran itu sendiri, maka tujuannya jadi bermasalah. Karena itu sekali lagi mohon ingatkan anak-anak kita atau kita sendiri bahwa kita membaca Quran, memahami isi Quran, menghafal Quran, tujuannya adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian diperoleh kebaikan dunia, kita syukuri. Itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali inilah kajian kita pada malam hari ini. Semoga kita menjadi generasi yang cinta Quran. Jangan biarkan Quran hanya sekedar pajangan belaka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.